Bab 66. Ah, mohon ampun, Tuan. Itu hanya panggilan orang-orang. Nama asliku adalah Oman. Handoko memohon ampun, menyadari bahwa dipukul dengan tanda hitam berarti nyawanya terancam. Plak. Kayu hitam dijatuhkan di lantai. Brak-brak-brak. Kedua penjaga pengadilan langsung memukulnya tanpa ampun. Ah. Setelah dipukul belasan kali, kulit Handoko juga sudah terluka. Dia berteriak, "Tuan Eko, tolonglah aku. Aku tidak mau mati." Makanya jangan bicara sembarangan. Kamu memang pantas dihukum. Kalau benar-benar sampai mati, suruh keluargamu datang untuk mengurus jenazahmu. Ujar Eko seraya berbalik dengan tatapan yang menggelap. Jika saat ini dia membela Handoko, Bupati pasti akan ikut menghukumnya. Bahkan Tuan Rangga dan Radit saja tidak bicara sama sekali. Keluarga. Ini jelas adalah ancaman. Handoko memejamkan matanya sambil menggertakkan gigi. Setelah menahan 10 kali pukulan lagi, dia langsung pingsan. Regan, pergilah ke pasar ikan dan temui beberapa pedagang ikan. Tanyakan keadaan sebenarnya. Dengan raut wajah serius, Iqbal berkata, "Beritahu mereka untuk mengatakan hal yang sejujurnya. Apapun yang terjadi, Bupati akan menegakkan keadilan dan melindungi mereka dari pemerasan para penjahat dan petugas korup." Awalnya, dia mengira Handoko akan keceplosan, tapi sayangnya dia pingsan tanpa sempat berkata apa-apa. Iqbal terpaksa mengutus orang untuk menyelidiki di pasar ikan. Baik. Regan maju dengan membawa sekelompok petugas polisi lainnya untuk pergi ke pasar ikan. Eko dan Rangga yang berada di pengadilan saling bertukar pandang dan tersenyum sinis. Petugas kecil lebih kuat daripada bupati yang terus-menerus berganti jabatan. Para pedagang itu sudah pasti tidak akan mengkhianati mereka hanya karena beberapa patah kata dari bupati. Radit tampak tenang, tetapi dalam hatinya merasa sangat bangga. Pasalnya, semua pemimpin-pemimpin ini memihak padanya. Jika bupati sebelumnya juga bisa dilengsarkannya, bupati kali ini juga tidak akan menjadi pengecualian. Masih lumayan jika dia tidak menghadirkan saksi dari pasar ikan. Begitu dihadirkan saksi seperti itu, tuduhan bahwa penduduk dusun Darmadi adalah pengacau itu akan semakin kuat. Dalam kesempatan ini, mereka bisa mencabut kasus Budi dan mengirim Mira ke penjara atau pengasingan. Tugas yang diberikan oleh keluarga Silali juga telah selesai. Saat itu, kekuasaan Iqbal sebagai bupati akan sepenuhnya hilang, dan kantor kabupaten akan berada di bawah kendalinya. Sekali mendayung 2 pulau terlampaui. Di dalam sel tahanan yang bau, Budi, yang telah masuk selama 10 hari, terbaring di tumpukan jerami. Ketika melihat ke sel sebelah, dia langsung berteriak, "Hei, Dodi, Sony, kalian juga masuk penjara. Budi, kamu mau cari masalah ya?" Setelah mendengar suara yang menjengkelkan itu, Dodi yang sangat marah, langsung melompat ke depan pintu sel. "Aye, pukul aku, gunakan kekuatanmu untuk memukulku. Aku tunggu." Melihat Dodi terhalang oleh jeruji, Budi berdiri sambil mengejeknya. Tiba-tiba, sebuah sepatu kain terbang dan menghantam wajahnya dengan keras. Ternyata, sepatu itu dilemparkan oleh Dodi. "Dodi, Sony, kalian tidak akan bisa sombong terlalu lama." Budi memegang wajahnya sambil mundur ke dalam selnya. "Bukan hanya kalian yang akan dipenjara, Wira juga harus masuk ke sini. Pada saat itu, aku akan keluar dan kembali menjadi kepala desa Pimola. Kelak, aku akan menjaga keluarga kalian dengan baik." Hahaha. Setelah masuk ke penjara, Budi mulai merasa putus asa. Namun, dalam 2 hari belakangan, ada yang memberitahunya untuk bersiap-siap mengajukan banding. Ini setelah melihat Dodi dan Sony masuk ke penjara, Budi mulai merasa ucapan itu memang benar. Kalau bisa kembali ke desa untuk menjadi kepala desa, siapa juga yang mau menjadi tahanan di sini? Dodi terkejut dan berkata, "Kamu jangan bicara sembarangan. Kasus yang diadili oleh bupati tidak mungkin akan berubah. Kak Wira tidak akan dipenjara." "Kenapa tidak mungkin?" Budi tersenyum sinis dan berkata, "Gabrata 3 bersaudara mencuri di rumahnya, tapi dia malah memaksaku untuk tidak boleh memberitahukan hal ini kepada bupati. Sekarang, dia malah mempekerjakan ketiga orang itu, berarti sama saja dengan bersekongkol dengan pencuri. Saat naik banding nanti, akan kubongkar semua ini. Kamu berani, kalau sampai Kak Wira di penjara, aku tidak akan melepaskanmu." Dodi mengguncang-guncang pintu sel, matanya memerah saking marahnya. "Berkat Kak Wira,
Keluarganya sekarang sudah bisa makan daging. Adik-adiknya juga tidak pernah kelaparan lagi dan bisa mengenakan pakaian yang bagus.